Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seripuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Kembali lagi bersama saya Isratna dan rekan saya hari ini ada Mbak Vanda di Sumsel Virtual Fest 2020. Tentu saja Sumsel Virtual Fest 2020 pasti akan memberikan tayangan informasi-informasi dengan beragam tema yang sangat menarik. Seperti siang hari ini kita akan membahas bisnis tanaman hias laris manis. Nah, tentunya kita juga sudah mempersiapkan narasumber yang sudah hadir bersama kami secara virtual pada siang hari ini. Siapa saja kita sapa, Mbak Vanda? Iya, ada Pak Yan di sini ya, Mbak Isya. Pak Yan Sulistyo, SMM Pengamat Ekonomi. Selamat petang, Pak Yan. Ya, selamat siang Bu Vanda. Iya, selamat siang. Di samping Pak Yan ada Mas Hendy Krisna, owner Soul Plants. Ya, selamat siang Mbak. Ya. Siang. Ya, ada juga yang paling cantik ini Ibu Tika Nilawati ini owner Tika Hidroponik Palembang. Bu Tika apa kabar? Bu Tika. Baik, Mbak. Iya. Bu Tika mungkin mikrofonnya boleh didekatkan biar kedengaran, Bu. Iya, itu dia tadi 3 narasumber kita yang sudah siap hari ini untuk kita membahas bersama bisnis tanaman hias laris manis. Kira-kira yang mau ditanyakan pertama kali kepada siapa nih, Mbak Vanda? Iya. Jadi nanti sepertinya Mbak Is kita kan tahu nih belakangan ini tanaman hias ini lagi benar-benar booming ya. Kalau dulu kita taunya itu ada dulu sekali tuh ada bonsai, orang tuanya bonsai, sudah itu juga medio 2000-an itu ada gelombang cinta. Ini belakangan juga ada tanaman lagi yang katanya aglonema. Ada yang harganya 100 juta, kalau kita lihat ada janda bolong. Iya. Kita pertama kita tanya ke Mas Hendy ya. Mas Hendy, kalau Ya, dari Mas Hendy sendiri mungkin dari selaku Soul Plants ya, pemilik Soul Plants ini bisa diceritain nggak Mas, apa sebenarnya sekarang nih yang lagi tren-trennya sih, yang paling banyak dicari apa sih sekarang? Kalau sekarang ini yang paling banyak dicari sih dari tanaman-tanaman aroid ya Mbak, kayak monstera, jenis-jenis tanaman pilu. Tapi yang paling banyak dicari itu sekarang jenis-jenis monstera. Kayak yang ada di belakang saya ini salah satu jenis monstera yaitu monstera borsigiana. Banyak lagi sih sebenarnya, sama yang kayak Mbak bilang tadi, ada yang namanya janda bolong ya. Janda bolong itu juga bagian dari jenisnya, spesiesnya monstera. Ada 2 jenis lagi, namanya ada monstera obliqua sama monstera adansoni yang disebut-sebut mahal kan kayaknya. Tapi ada yang sering orang ketipu nih yang janda bolong yang biasa tapi dijual mahal kan. Kejadian yang kayak gitu karena orang-orang yang baru-baru hobi belakangan ini kebanyakan belum ngerti soal jenis-jenis monstera yang spesiesnya emang langka dan mahal. Sedangkan yang ada di pasaran di Palembang kita sendiri kebanyakan kalau yang saya lihat sih ya jenis monstera yang disebut janda bolong ya janda bolong yang murah, yang biasa kayak gitu kan, yang lokal punya. Sedangkan yang digambar-gembor sampai ratusan juta itu sendiri yang monstera obliqua yang dari impor. Kayak gitu, Mbak. Jadi yang baru-baru ini ada monstera apa tadi, Mbak? Monstera obliqua ya. Obliqua ya. Ya, obliqua. Jadi nggak semua ya Mas ya, nggak semua. Nggak semua Mbak. Sama kayak lihat di belakang monstera borsigiana kan, bahkan banyak juga yang bilang itu kayak sirih gading kan. Kalau yang biasa kita bilang orang Palembang sirih gading, tapi beda kok. Beda, spesiesnya beda, jenisnya beda, sama sirih gading beda banget. Karena sebenarnya monstera sendiri kalau kita yang hobi tanaman aroid itu udah dari 4 tahun belakangan udah heboh sih kayak monstera-monstera kayak gini. Dan yang paling mahal kalau jenis monstera yang daun kayak gini, yang paling mahalnya di monstera variegata. Sampai puluhan bahkan ratusan juta sih harganya. Di Palembang ada ya Mas itu ya? Ada yang maksudnya yang komunitas penghobinya, ada yang memang
customernya ada seperti itu? Ada. Banyak banget kok. Jadi kebenaran saya udah jualan Monstera sendiri udah 3 tahun terakhir ya. Emang 3 tahun lalu Monstera belum dikenal di Palembang, jadi masih agak sulit jualnya. Tapi setelah pandemi ini, orang kan heboh nih Monstera, jadi banyak yang penasaran kan, banyak yang nanya mana Monstera. Sedangkan kalau dari Soul Plan sendiri sebenarnya kita bibitin sendiri semua jenis Monstera. Kayak Monstera borsigiana, Monstera variegata borsigiana, Monstera compacta sama Monstera deliciosa kita udah punya indukan sendiri, jadi semua kita bibitin sendiri. Pasarnya banyak di Palembang, banyak banget. Bahkan sekarang aja saya udah kehabisan monparnya, Monstera variegata yang warna putih lagi kehabisan stok, tinggal ada indukan sedikit di belakang. Ini menarik ya, padahal ini tuh cuma tanaman hias ya, Mbak Lisma. Ya, daun. Iya, daun. Daunan. Cuma daun-daunan. Tapi saya penasaran, itu yang membuat menarik para pecinta tanaman hias sendiri itu apa sih, Mas Hendy? Jadi dari jenis Monstera sendiri nih ya, apa yang menarik dari tanaman ini? Terus yang paling mahal, rentang harga itu dari berapa sampai ke berapa yang paling mahal? Oh ya. Yang bikin menarik kalau menurut pengalaman saya 3 tahun terakhir punya tanaman Monstera, tanaman ini belah-belah Mbak. Ada bagian daunnya itu kayak di belakang tuh kelihatan kan? Daunnya itu bisa belah-belah sendiri terus bolong-bolong sendiri kayak gitu. Dan aslinya tanaman Monstera kayak borsigiana ini tanaman dari Jamaika, bukan dari Indonesia. Oh. Nah, sedangkan kalau kayak yang janda bolong yang kayak ada di pasaran di Palembang sekarang ini yang sering orang bilang mahal padahal sebenarnya murah. Itu lokal punya. Sedangkan obliqua yang dari impor itu yang mahal. Itu yang mahal. Ya, yang bikin mahal. Itu dari semua jenis Monstera itu yang paling mahal sampai berapa sih, Mas Hendy? Bahkan ada yang pernah tembus jual sampai 120 jutaan yang obliqua. 120 juta. Itu Ya. real ya 120 juta. Real. Tapi kalau saya sendiri di Palembang masih di kisaran di bawah 10 jutaan sih, Mbak. Karena yang punya saya juga kan size-nya belum terlalu gede kan. Kalau saya yang paling mahal dijual di Soul Plan itu Monstera variegata. Itu bisa sampai 7 sampai 8 jutaan. Oke. Itu cuma 2 daun, 3 daun itu saya jual 7 sampai 8 jutaan. Oke, berarti mengingat harganya juga tinggi dan tidak murah ya. Berarti punya perawatan yang harus benar-benar ini ya, Mas Hendy ya. Harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Kalau untuk Monstera sendiri, jenis-jenis Monstera sebenarnya perawatan nggak terlalu rewel sih Mbak, asalkan media tanamnya udah bagus, tempat dia ditaruh itu udah nggak panas, tempatnya teduh, sejuk, siramnya juga paling cuma 3 hari sekali, 4 hari sekali, pupuk juga nggak macam-macam sih. Kalau selama ini saya nggak pakai pupuknya macam-macam, cuma pakai kompos kambing aja, dan aman sih perawatan nggak terlalu ini. Tapi emang mungkin yang bikin mahal ini ya, menurut saya yang bikin mahal. Karena stoknya sedikit, Mbak. Kayak Monpar itu stoknya sedikit. Jadi permintaan banyak, stok sedikit. Mungkin nanti dari Pak Yen bisa jelasin soal sisi ekonominya. Permintaan banyak ya, Pak. Tapi barang sedikit, otomatis barang naik ya, Pak. Ya itu. Karena cepet banget. Naiknya tuh heboh sih, Mbak sebenarnya. Padahal dulu dijual berapa aja nggak tahu, orang Palembang nggak tahu. Tapi sekarang karena permintaan tinggi, barangnya sedikit, ya itu yang bikin mahal sih. Oke, boleh nih. Berarti lanjut kemana nih? Mau ke Payan dulu, mau naik Solarga atau ke Butika dulu? Butika dulu. Butika dulu ya. Butika nih hidroponik ya Bu ya. Kita benar Mbak. Ya. Kalau dari Butika mungkin ini kan Bu, semuanya nih yang kita bicara nih tanaman hias mahal-mahal nih. Tanaman hias mahal-mahal semuanya. Kalau dari Butika sendiri mungkin ada alternatif nggak Bu? Sebenarnya orang kan sebenarnya nih mungkin yang tetap cantik, menarik, tapi bisa ada alternatif harganya nggak harus mahal, benar kayak gitu kan Bu ya. Bu Tika bisa jelasin ke kita. Ya, kalau di tempat saya sekarang hobi tanaman itu semua kalangan dari menengah sampai atas. Jadi saya menyediakan bunga yang terjangkau untuk semua kalangan. Jadi dari harga 25.000 sampai 500.000, belum sampai juta-jutaan kayak Mas Hendy. Kalau dicari Mas, yang paling laku justru kalau di tempat saya Sansifera, Calathea, Pinka. Jadi bunga yang cantik tapi harganya cukup terjangkau untuk semua kalangan. Itu perbedaannya ya. Iya. Kalau Bu Tika sih udah berapa lama Bu mungkin di hidroponik? Ini ada yang bertanya juga nih. Biasanya kan kalau tanaman hias ini kan medianya tanah. Kalau di tempat Bu Tika sudah belum membudidayakan tanaman hias ini yang cara hidroponik. Mungkin nggak sih Bu seperti itu?
Iya, memang kalau di sini semuanya dibudidayakan secara hidroponik. Karena seperti jenis-jenis bunga yang ada bunganya, pinka, petunia itu kan biasa hidup di dataran tinggi. Nah, di Palembang kan dengan suhu yang panas di dataran rendah agak susah kalau kita menggunakan media tanah. Jadi kita pembibitan dengan sistem hidroponik dia bisa hidup. Iya, benar gitu ya. Iya, Kita nggak tahu, kita selama ini taunya teman biasanya tanah pakai polybag ya, Bu, Benar. ya. Pakai polybag Pakai ternyata polybag. bisa juga. Kalau hidroponik sebelumnya kita taunya tuh sayur ya. Iya, sayur yang ditanam pakai yang pipa ditanam ya. Pipa. Ternyata bunga juga bisa ya, Bu, Betul. ya. Tapi kalau misalnya Bisa, Mbak. bunga ditanam dengan cara hidroponik itu perawatannya agak jauh lebih sukar atau justru lebih mudah, Bu Tika? Lebih mudah kalau menurut saya. Karena gini, hidroponik itu memang dengan menggunakan media air, tapi bukan berarti tidak menggunakan media lain. Jadi kita menggunakan media inert, media yang steril. Media yang steril itu seperti sekam bakar, kokopit, kita pakai itu. Oh, Jadi ada jenis khusus nggak, Bu, ya? Atau semua tanaman bisa nih untuk pakai hidroponik, tanaman bunga-bunga. Misalnya nih, mungkin di rumah mungkin ada mawar nih ya, Bu, ya. Mungkin mawar kan kalau dipakai tanah kebetulan di rumah kan lahannya terbatas. betul. Kalau dibuat jadi hidroponik bisa nggak, Bu, seperti itu? Taruh situ Pak. Situ. Kalau mawar bukan karena tidak bisa, Mbak, tapi karena memang sulit berbunga lagi kalau di dataran rendah. oh, gitu. ya. Apalagi yang bibit-bibit dari Bandung, karena beda di suhunya kan. Artinya mungkin memang ada jenis-jenis tanaman hias yang memang bisa ditanam secara hidroponik, ya? Iya, kita taunya ini selama ini taunya ya itu tadi karena mungkin Iya, bagi kan sudah pencinta yang terbiasa. sudah tahu ini ya, Bu, ya, sudah sangat tahu seluk-beluknya, detail-detailnya untuk tanaman ya. Kalau kita selama ini taunya nih tanaman udah di tanah, semuanya bisa di tanah gitu ya, semuanya. Ternyata Sebenarnya itu beda lebih simpel di hidroponik, Mbak. Hidroponik ya. Jadi hidroponik itu medianya sudah steril, jadi kita terhindar dari hama kayak ulat kaki seribu, semut, karena medianya benar-benar sudah steril. Jadi tapi dia harus nutrisinya benar-benar diperhatikan karena semua medianya tidak mengandung unsur hara. Jadi kita di sini menggunakan pupuknya rutin, pakai abemik kalau di hidroponik namanya. Oke, jadi ada pupuk sendirinya juga ya khusus untuk menanam tanaman hias di hidroponik. Iya, Mbak Is kayaknya ada yang bertanya nih dari Pak Ukon Furkon. Furkon. Ini mungkin bisa ke Pak Hedi atau juga nanti bisa ke Mbak Tika. Iya. Mau tanya, katanya kalau tanaman gelombang cinta belum musim lagi ya, soalnya iwak tempalo sama motor dua taklah musim lagi. Makasih banyak ya. Itu gimana tuh? Ya. Oke. Anthurium sendiri sebenarnya tetap ada pasarnya sih, Mbak. Saya juga banyak kok yang jenis-jenis anthurium. Sekarang ini kan anthurium yang lagi naik daun kayak jenis-jenis anthurium tapi yang kuping gajah ya. Sama anthurium cobra ada yang di tengah itu, anthurium tanduk yang di tengah itu lagi musim juga, tapi emang pasarnya agak terbatas dibandingkan sama monstera sama aglonema yang kayak sekarang ini kan, karena emang sekarang yang lagi hits ya tanaman hitsnya kan monstera sama aglonema ya. Anthurium tetap ada pasarnya kok sampai sekarang. Anthurium nggak pernah turun, mungkin kisaran kalau yang satu pot kayak gini kisaran 400 sampai 500 ribu, pasarannya masih tetap jalan kok. Masih ada lagi ya, ternyata memang masih ada stoknya, cuma mungkin jarang ditemuin aja ya. Iya, karena kan Makanya main-main dong ke Soul Plants. Boleh main-main di sini. Iya, kalau di tempat Bu Tika sendiri, Bu, mungkin yang lagi banyak dicari apa nih, Bu? Tanamannya. Kalau di tempat saya yang paling banyak dicari pinka, petunia, sama sansevieria. Sansevieria. Sebenarnya sih sekarang semua bunga laku. Iya. Kadang kita lihat kan keladi yang di hutan ditaruh di pot Ya, juga benar, Pak. laku kalau sekarang. Ada Sente variegata ya, laku juga dijual. Iya, semua laku kalau sekarang. Dan memang karena sekarang juga jadi orang tuh jadi ada yang mendadak cinta tanaman, ada yang sudah sejari dulu cinta tanaman, jadi mencari semua tuh Mbak Fanda, makanya ramai. Jadi ramai lagi. Ya. Kita ke Pak Yan, Ke Pak Yan, bisa kasih Iya. semacam pencerahan ya Pak Yan ya. Jadi tadi kan kata Mas Hendy nih ada harga yang sampai 120 juta. Kita tahu nih Pak Yan
bisa dikatakan nih sejak pandemi kan semuanya nih bisa dikatakan ekonomi kita lagi lambat nih. Tapi nyatanya ada yang bisa beli sampai harga juta-jutaan bahkan ratusan juta bisa di ini Pak Yan. Kenapa sih ini orang beli ini atau karena gengsi kah atau ikut-ikutan kayak gitu Pak Yan? Ya. Silakan Pak Yan. Ya baik. Halo, bisa dengar suara saya? Iya, siap. Boleh didekatkan Pak Yan? Ya. Biar lebih jelas. Jadi fenomena tanaman hias ini setengahnya benar, setengahnya hoax kalau saya sebut ini. Jadi kenapa saya sebut hoax gini? Menyangkut masalah penggelembungan harga baik dari sisi harganya ataupun dengan realita yang di lapangan. Halo Pak Yan. Pak Yan, suaranya hilang, Pak. Suara Pak Yan hilang. Halo? Mati ya? Itu ke-mute. Ke-mute ya? Ke-mute kayaknya Pak Yan? Halo? Ya. Ya Pak Yan. Ya, jadi gini Pak, sentra tanaman hias ini paling banyak kita ada di daerah Jawa Barat, itu kemudian Jawa Timur, daerah Malang, kemudian itu Bogor gitu loh. Kalau coba kita tanya sana kepada sentra-sentranya, apa benar harga yang sampai dengan ratusan juta seperti yang disampaikan oleh berbagai pihak ataupun di sosial media itu pasti mereka menjawab itu hoax gitu loh. Jadi begini, tergantung dari seberapa besar komunitas penyuka suatu barang itu memainkan isu-isu di sosial media. Nah, itu yang membuat harga bisa menaik. Atau siapa yang memilikinya. Saya ambil contoh, saya ngasih ilustrasi saja. Misalnya saja Ibu Megawati punya lukisan harga 100.000. Tapi karena yang memiliki Ibu Megawati itu bisa 1 miliar. Jadi tergantung dari seberapa kuat itu sosial medianya dimainkan, kemudian siapa yang memilikinya, itu menyebabkan suatu harga produk itu bisa meningkat. Nah, keunikan dari Monstera ini adalah dari sisi bentuk gitu loh. Nah, ini di sini saya harus akuin gitu loh. Ini berbeda kelas-kelasnya Monstera dengan tanaman-tanaman hias lain, termasuk juga philodendron. Karena apa? Jenis Monstera dan Polydendron itu puluhan jenisnya dan itu beberapa keunikan-keunikan yang tidak dimiliki tanaman lain, itu yang bisa menyebabkannya harganya relatif lebih mahal daripada tanaman yang lain gitu loh. Jadi saya menyimpulkan gitu, setengahnya benar kenaikan harga, iya, tetapi sebagian itu hoax kalau harganya sampai ratusan juta. Pada kondisi-kondisi seperti ini orang membeli ratusan juta, sesuatu menurut saya 90%-nya itu adalah tidak kebenaran, 10%-nya bisa jadi benar gitu loh. Jadi saya bukan hanya mengecilkan teman-teman yang sekarang ini yang sedang hobi bermain dengan tanaman hias, tapi justru saya melihat ini justru ada kesimpang siuran berita informasi. Memang di sosial media itu harga tawarannya tuh variatif dari harga 50.000 sampai dengan ratusan ribu. Kalau di Palembang ada yang menjualnya sampai 150 juta gitu loh untuk jenis Monstera gitu loh. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini pada kondisi yang pandemi seperti ini di mana orang yang banyak berkurang aktivitasnya, lebih banyak di rumah, maka hobi-hobi tanaman hias ini bisa muncul lagi. Nah, biasanya untuk kalangan pencinta tanaman hias atau ibu-ibu rumah tangga kan yang hobinya tuh ngerumpi tuh. Hobinya berkomunikasi melalui WhatsApp atau melalui sosial media lainnya, itu kan saling bertanya tuh, sedang apa nih hari ini? Wah, saya sedang ngurusin tanaman nih, tanaman kok bagus nih gini-gini. Itu mulai tuh. WhatsApp kan punya grup tuh, sekali posting foto itu bisa ratusan orang bisa menangkapnya, tetapi imajinasi masing-masing grup yang puluhan orang satu grup tadi itu berbeda-beda menangkapnya. Itulah yang membuat harganya bisa meningkat. Padahal harganya itu terjadilah penggelembungan. Nah, kemudian ada perilaku-perilaku yang disebut dengan resellers gitu loh. Coba kita datang ke Bandung misalnya, ke daerah Lembang misalnya. Coba beli Monstera, harganya itu berapa gitu. Tetapi kalau saya
yang membelinya ke Bandung beli banyak, saya jual ke Palembang jadi mahal gitu loh. Padahal harga aslinya tidak semahal itu. Jadi menurut saya itu seperti yang saya katakan tadi, ini karena kekuatan sosial media yang sekarang ini menjadi pegangan masyarakat Indonesia di masa pandemik, itu membuat jadi harga tanaman sejenis janda bolong ini meningkat harganya. Memang terjadi kenaikan, tetapi juga saya katakan itu hanya 10% mengandung kebenaran. Nah, kemudian informasi di sosial media itu juga tidak lengkap, termasuk masalah edukasi. Nah, kan banyak yang tidak tahu tanaman jenis janda bolong atau monstera itu dikatakan tanaman beracun, itu getah gitu loh. Nah, itu tidak disampaikan. Padahal ibu rumah tangga kalau sedang atau ibu-ibu atau siapapun sedang di rumah sedang ngurus tanaman, itu mempunyai anak kecil, itu cukup berbahaya loh gitu loh. Jadi masih banyak maksud saya celah-celah yang dalam hal fenomena seperti ini masih banyak bolong-bolongnya yang 90%-nya mengandung hoax, 10%-nya mengandung kebenaran. Bu Tika dengan Bu Hendy sebagai pelaku bisnis ini berada posisi yang 10% tadi benar karena dia pelaku gitu loh. Nah, yang tidak pelaku, yang dadakan ini yang merusak harga gitu loh. Benar Pak, benar banget. Benar banget. Nah, saya semuanya setuju ya. Ya benar. Sementara itu dulu pendapat dari saya. Ya. Oke, nah jadi ya kalau kata Pak Ian berarti tidak 100% benar ya, karena mungkin ya itu tadi yang yang dadakan itu yang membuat memainkan harga ya. Benar. Jadi mungkin Mas Hendy ini sudah dapat kita dapat sedikit dari pandangan dari Pak Ian. Kalau kata Pak Ian itu ternyata ada permainan harga dari kalau dari Mas Hendy ini gimana Mas? Mungkin sebagai pelaku usahanya ya. Setuju banget sama Pak Ian. Sekarang ini kan banyak yang bukan tanda kutip pelaku usaha kayak kita di tanaman, itu ikut-ikut bermain tanaman. Nah, itu yang bikin sekarang harga jadi melambung tinggi banget. Nah, terus yang kedua, benar menanggapi kata Pak Ian tadi masalah edukasi soal tanaman kayak janda bolong. Emang ada sih jenis-jenis janda bolong yang spesiesnya emang langka, tapi di pasaran karena orang ini latah ya Pak Ian, dalam tanda kutip latah, jadi semuanya dibilang itu mahal jenisnya, padahal spesies yang disebut mahal itu nggak sembarang orang yang punya, nggak kayak ini. Karena kesimpang siuran informasi di media sosial soal janda bolong yang mahal, akhirnya banyak pelaku-pelaku yang penipu ya Pak, dalam tanda kutip penipu itu dadakan itu memanfaatkan situasi Mbak sebenarnya. Jadi semua janda bolong disebut mahal. Padahal ada spesies yang 10% itu yang mahal. Dan 90% hoax, ya itu yang benar. Sering aku ketemu ke sini, jadi setiap pelanggan sebenarnya dari Solplan sendiri sering edukasi kan, banyak yang nge-DM, Mas ini asli nggak, kok mahal banget, kok murah banget, kayak gitu kan. Bahkan ada bonggol yang, saya ketemu kasus yang bonggol sirih gading dijual sampai 300.000, kan nggak masuk akal kan? Dibilangnya ini monstera marmorata kayak gitu kan, Mas kok kapan keluar kok daunnya kayak gini ya? Mbak beli di mana? Di sosial media, di toko ini, di aplikasi ini, aplikasi itu kan banyak yang jual. Itu sih sebenarnya yang bikin harga seolah-olah dalam tanda kutip sangat tinggi, padahal emang pasarannya ya segitu. Tapi kalau emang ada spesies tertentu yang emang dimiliki oleh sama kolektor, itu emang harganya sampai ratusan juta Mbak. Karena sifatnya emang di Indonesia itu nggak ada yang punya kayak gitu. Dan rata-rata kolektor nggak ada yang jual, nggak mau jual ya. Karena dia koleksi, dia impor dari luar, dan memang harganya emang mahal ada. Tapi memang 90% yang kenyataan yang ada di kita sendiri banyak banget yang tipu-tipuan kayak gitu Mbak. Tipu ya. Iya. Nggak otomatis begitu harga naik nih ikut naikin harga enggak ya? Iya itu. Iya makanya. Sebetulnya Mas Hendy juga tadi di awal pas aku nanya harga sudah cukup menyinggung ke situ ya, karena memang beberapa jenisnya memang sudah ada banderolan harga tersendiri gitu loh. Iya. Makanya kalau beli di atas 10 juta itu kayaknya harus dicek, datang langsung. Perlu dipertanyakan Mas Hendy ya. Ajak orang yang ngerti. Saya juga kalau dagang sebenarnya Mbak, karena tanaman kan agak mahal kan, ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi mending kalau konsumen saya sendiri pribadi, Mas datang ke sini lihat, kalau Mas yakin bayar, kalau enggak usah.
Kita nggak jual kucing dalam karung kayak gitu. Sementara saya sendiri kalau untuk jualan yang Monstera variegata sendiri nggak berani Mbak untuk keluar kota kayak gitu kan, belum berani sih sekarang. Mendingan datang lihat emang sesuai, cocok, sesuai, silakan cek keluar dalam baru dibayar. Iya, menarik sih. Benar. Jadi timbul ini ya banyak ada pro dan kontranya juga ya dari masih banyak yang perlu diedukasi kayak gitu untuk konsumen Palembang. Ya. Kalau dari pengalamannya Bu Tika gimana Bu sejauh ini? Kan harganya sama Mas Hendy sama Pak Ian, karena memang 10% yang benar. Benar ada peningkatan harga, tapi nggak sampai beratus-ratus persen, itu nggak benar. Seperti contohnya itu tadi janda bolong yang lokal, sekitar 3 bulan 4 bulan yang lewat kita ambil di harga petani itu sekitar 7 ribuan harganya. Nah sekarang ini di harga petani daun 2 itu sudah 35.000. Jadi kemarin saya sempat lihat jalan ke pedagang-pedagang bunga yang lain yang sepertinya baru. Saya tanya yang daun 5 atau 6 dia jual 150.000, itu pedagang baru. Tapi kalau pedagang lama masih di kisaran harga 75 sampai 100.000 itu udah timbul. Jadi kebanyakan yang jual memainkan harga itu memang pedagang-pedagang baru dan pedagang online dadakan. Itu yang oleh dadakan. Dadakan ya Bu. Udah kayak tahu bulat ya dadakan. Benar. Kalau saya sih belum jual yang harga yang mahal-mahal. Paling pernah jual yang jenis Rapidora Mas Hendy. Rapidora sama Adamsoni. Itu pun harganya masih di kisaran 250 sampai 350 yang paling mahal yang saya jual. Masih di kisaran harga standar ya, Ibu Tika ya? Masih, ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Vanda. Ini ada yang bertanya nih, kalau mau tanya-tanya ke Pak Hendy di mana lokasinya, juga ke Bu Tika juga di mana bisa bisa disampaikan mungkin ke pemirsa sebelum kita ke Pak Ian lagi. Sudah ini ya. Silakan Mas Hendy dan Bu Tika ya. Oh iya, tempat kita di Pelaju ya, di Gang Daruhama di arah SMA Negeri 4, nanti di sebelah kanan ada pelangkok Solplan. Nanti bisa kontak di @solplan @sol.plan. Bisa nanti kontak sol.plan, nanti kontak di DM kita aja. Soalnya saya di sini sebenarnya fokusnya sebenarnya saya ini hobi di tanaman. Saya fokusnya lebih ke jual ke media tanam. Saya juga ngeluarin media tanam khusus Monstera. Jadi saya bukan tipe penjual yang ngambil barang banyak terus dijualin. Sebenarnya semua Monstera yang saya jual itu hasil bibitan sendiri sih. Jadi harganya nggak sampai yang selangit-langit. Jangan khawatir ya. Ya, karena hasil bibitan sendiri, hasil kebun sendiri. Jadi kalau emang sudah segar, saya yakin jual, baru bisa saya jual kayak gitu. Mending kalau mau ngobrol-ngobrol bolehlah datang ke sini nanti. Nah, tadi sudah dikasih tahu. Kalau Bu Tika, silakan Bu Tika. Saya di Maskarebet, Mbak, kilometer 9. Di mana tempatnya? Di Komplek Kehutanan Maskarebet, kilometer 9. Komplek Kehutanan Maskarebet, kilometer 9. Nah, atau nanti bisa di DM ke Facebooknya kita. Iya, langsung nanya. Ya, Tika Hidroponik. Iya. Oke, langsung nih kita ke Pak Ian lagi. Pak Ian, ini sudah kita dapat gambaran dari Mas Hendy dan juga dari Bu Tika. Kalau kita tahu ya Pak Ian, kalau mungkin ini agak ke belakang nih Pak Ian ya, mungkin kalau tanaman ini kan harganya ini bisa sampai, katakanlah tadi kalau meskipun murah juga ada yang 200.000 ya Mbak Is ya, ada yang 200.000, 300.000. Kalau sebenarnya kalau dari sisi marketing ya Pak Ian, atau bisa dikatakan dari sisi katakanlah aset, bisa nggak Pak Ian? Kalau sebenarnya tanaman ini dijadikan semacam aset, semacam apa? Semacam nilai investasi ya Pak Ian, kalau gitu seperti itu. Produk itu sebenarnya bisa menjadi mahal harganya kalau dia mempunyai suatu keunikan. Keunikan ini dialah yang membedakannya dengan produk-produk lain, termasuklah dengan tanaman. Monstera itu unik dari sisi daunnya gitu loh. Kemudian selain keunikan, itu adalah banyak tidak jenisnya gitu loh. Artinya semakin sedikit jenisnya itu dan semakin sedikit orang yang memilikinya, itu harganya bisa semakin mahal gitu loh. Saya ambil contoh saja gitu loh. Kalau kita pernah mendengar tanaman khas Afrika yang namanya baobab, itu harganya benar-benar bukan 1 miliar 2 miliar, itu ratusan miliar pohon baobab itu. Dan dia bisa tumbuh di Afrika Selatan
itu kalau kita beli ekspor itu ratusan juta, ratusan miliar tuh harganya. Jadi karena faktor keunikan yang menyebabkan suatu tanaman itu bisa menjadi mahal. Anthurium itu juga dikatakan unik gitu loh. Kenapa jadi harganya bisa lebih mahal dibanding tanaman lain gitu loh. Nah, sebagai orang yang lama tinggal di Bandung, hal yang berbau tanaman itu ya saya sudah melekat dalam diri saya gitu loh. Saya ada beberapa koleksi monstera di rumah saya, termasuk juga sansevieria atau lidah buaya ini saya beberapa jenis saya milikin gitu loh. Jadi menurut saya cukup tertawa atau terpingkal-pingkal juga mendengar harganya kok cukup mahal gitu. Datang saja ke rumah saya kasihlah berapa pohon saya kasih di rumah, tidak perlu harus dengan menaikkan harga. Karena apa? Karena saya bukan pedagang dadakan, karena saya sifatnya sekedar hobi gitu loh. Nah, kalau Pak Hendy dengan Ibu Tika ini yang memang menggeluti, ini bisa menjadi aset gitu loh. Nah, kalau misalnya aset ini memang dikelola dengan baik, kemudian sistem pemasarannya itu juga baik tanpa harus melakukan kegiatan seperti tipu-tipu kebanyakan orang gitu. Aset itu bisa menjadi hancur karena apa? Karena tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Nanti di dalam komunitas pencinta tanaman hias, Pak Hendy dengan Ibu Tika dianggap bisa menghancurkan harga gitu loh. Jadi harganya tidak perlu harus ada kenaikan sama sekali. Silakan orang lain yang penjual dadakan ini menaikkan harga, toh mereka juga paling sebulan 2 bulan mereka akan lenyap dengan sendirinya. Itu Pak Hendy dengan Ibu Tika yang memang menggelutnya itu bisa bertahun-tahun gitu loh. Justru lebih bertahan lama ya Pak Yan ya. Misalnya saya ambil contoh saja lah, yang di Bogor dengan yang di Lembang itu sudah turun generasi kedua, mereka sudah menjadi tanaman hias itu gitu loh. Mereka bukan lagi 1-2 orang, sudah satu keluarga sudah berbisnis. Anak pertama itu yang mengurusi tanaman, anak kedua bagian pemasarannya, anak ketiganya bagian pergudangan dengan logistiknya. Itu sudah turun-temurun satu keluarga gitu loh. Jadi kalau di Palembang itu bisa menjadikan tanaman hias ini sebagai aset dalam bisnis florikultura ini, ya tentu ini akan mendatangkan efek ekonomi. Artinya orang-orang yang semacam Pak Hendy dengan Ibu Tika ini tidak menjadi beban bagi pemerintah karena bisa berdiri sendiri dengan menghasilkan uang bila perlu. Pak Hendy dengan Ibu Tika ini melakukan pengiriman barang atau melakukan ekspor keluar gitu loh. Pasarnya sudah tidak lagi bermain di pasar di Palembang. Nah, Palembang ini kan punya permasalahan. Satu, tidak banyak orang Palembang ini yang mempunyai jiwa seni. Kemudian cuaca mempengaruhi itu loh masalah cuaca. Kemudian kebutuhan pupuk yang dibutuhkan sangat minim, tidak banyak gitu loh. Kebanyakan orang pakai pupuk harus pembakaran sampah. Yang sebenarnya itu tidak baik untuk tanaman. Gitu. Tanaman iya. Apalagi tanaman sejenis monstera dengan aglonema itu cukup kuat untuk ditanam di dalam rumah gitu loh. Hanya banyak ditanamkan hias itu di indoor dia gitu loh. Kan monstera ini kan keunikan yang lain karena dia bisa merambat di pohon. Dia sifatnya inang gitu loh. Kalau ditanam di dalam pot harus dibikin tiang gitu loh. Jadi supaya dia bisa merambat gitu loh. Jadi kalau bisa dikatakan ini sebagai aset, iya tanaman hias. Nah, Indonesia belum dikategorikan negara eksportir tanaman hias. Sekarang ini tanaman hias itu masih dikuasai oleh Belanda, oleh Ekuador, oleh Kolombia itu masih dikuasai. Sementara untuk Asia Tenggara itu masih dengan Thailand yang menguasai. Nah, itulah menjadi tantangan bagi pelaku-pelaku usaha yang serius dalam menekani bisnis florikultura ini untuk menjadikan sebuah aset. Kalau sudah menjadikan aset ya tentu akan mendatangkan ekonomi paling tidak untuk keluarga dan untuk lingkungan. Betul. Iya, itu. Itu tadi Mbak Is. Berarti ternyata peluangnya masih cukup besar ya. Cukup besar, ya. betul. Kita berarti dari hobi ya. Mungkin awalnya dari hobi terus berkembang seperti mungkin Mas Hendy tadi yang ternyata katanya tuh tidak ambil barang banyak-banyak, tetap memang hobinya dulu bertanam, dikembangkan. Tika juga seperti itu tadi ceritanya. Akhirnya bisa diperjualbelikan. Iya. Gitu.
Nah, tapi ngomong-ngomong juga kalau tanaman hias ini kan tadi sudah bisa menjadi investasi, terus juga ada orang-orang yang cuma menikmati, ya kan? Nah, mungkin juga bagi sebagian orang tanaman hias ini menjadi salah satu media apa ya untuk relax, ya, Mbak Vanda. Nah, ini juga mungkin baik buat kesehatan juga ya, secara tidak langsung seperti itu. Oke, kita mau kemana lagi nih, Mbak Vanda? Iya, tanya ke Sam. Ada ini titipan pertanyaan nih. Oh, ada lagi? Iya, ada titipan pertanyaan. Tadi katanya kan kalau dulu suka katanya tuh Pak yang ke Mas Hendy nih ya. Jadi ada biasanya nih kan ibu-ibu nih suka dikasih tahu oleh temannya kah atau siapa, bahkan Mbak juga pernah gitu ya. Jadi katanya untuk tanaman tuh biar sehat, biar subur dikasih penyedap rasa. Oh iya, pakai micin katanya. Iya. Itu benar nggak ya? Coba kita tanya. Iya, jadi ternyata setelah itu nggak tahu. Yang nggak tahu jadi apa? Apa jadi gulai ayam ya? Iya, kita sedikit edukasi buat teman-teman yang baru belajar nanam ya Mbak, belajar tanam-tanaman hias, indoor plant, kayak monstera dan semacamnya. Banyak sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di media sosial ya. Justru saya sekarang sendiri kalau pakai pupuk pakainya AB mix kayak yang dipakai Mbak Tika buat hidroponik ya. Karena murah, lengkap dan instan, gampang pakainya kayak gitu. Yang kedua, kebanyakan banyak karena kata Pak Ian tadi banyak pemain baru, salah satunya di media tanam. Banyak penjual-penjual dadaan yang sebenarnya kadang nggak ngerti apa yang dia jual, yang berakhir yang dia jual tuh berefek buruk pada tanaman hias yang harganya lumayan kan kayak gitu. Itu yang sering saya alamin sih di Palembang. Yang ketiga, kadang orang ini juga penggunaan micin ya Mbak. Saya juga pernah coba sih Mbak 3 tahun lalu. Ternyata pernah coba juga nih. Untung tanaman saya nggak dimakan sekalian. Pernah coba tapi hasilnya nggak sesignifikan itu sih. Sebenarnya gampang-gampang aja sih. Biar pupuk sebenarnya yang paling gampang kayak Mbak Tika bilang tadi, AB mix itu udah sangat-sangat lengkap buat dipakai di semua tanaman hias. Karena dia sifatnya nggak panas dan mudah dipakai kayak gitu kan. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi orang nih karena ini sekarang lagi musimnya tanaman hias yang jenis daun kan. Kadang orang-orang yang hobi ini pengen mengkilat kayak di Instagram, terus dioles-olesin minyak lah. Diolesin apa? Dulu saya juga pernah coba Mbak. Tapi ternyata dulu 3 tahun lalu Mbak, kalau sekarang enggak. Sebenarnya kalau tanaman itu kan dia juga bernapas, dia juga kan makhluk hidup, dia juga butuh bernapas. Di daun-daunnya dia juga butuh berfotosintesis. Kadang orang kasih minyak itu sama aja nutup pori-pori tanaman kan. Justru bikin tanaman itu malah gosong, malah cepat layu, malah nggak subur. Sebenarnya itu sih kesalahan. Sebenarnya kalau dari kita sendiri Solplan selalu edukasi ke teman-teman, paling gampang itu bersihin daun itu ya cukup pakai air hujan. Kalau enggak ya udah, kalau nggak ada air hujan lagi nggak musim hujan Palembang, pakai air mineral Mbak yang aman. Karena kalau kita pakai air ledeng, air pam itu karena asam kan, terlalu asam bikin tanah kering sama daunnya itu bikin daun tuh kering, sifatnya asam. Jadi kalau kita sendiri lebih pakai rekomendasi pakai air hujan sih. Kalau saya di rumah nampung air hujan buat bersihin daun sama buat siram tanamannya. Oh, justru lebih bagus air hujan ya Mas Hendy ya. Lebih bagus air hujan. Jadi yang perlu diperhatiin yang baru nanam, yang pertama pilih media tanam yang bagus. Yang kedua taruh di tempat yang sesuai dengan habitat aslinya. Kalau kayak monstera kan dia di bawah naungan, berarti di tempat yang teduh kayak gitu. Yang ketiga, yang sering orang salah nih penyiraman Mbak. Dipikir orang semakin sering disiram semakin subur ya. Padahal semakin sering disiram, media tanamnya becek, benyek, jadi akarnya pasti busuk. Nah, satu lagi tips buat teman-teman yang suka aglonema kan, biasanya aglonema itu kan biar seger ya disiram semuanya, dibasahin semuanya. Padahal sebenarnya batang aglonema itu nggak suka dengan air Mbak. Jadi batang-batang yang terbuka itu kan aglonema kan batangnya kan lembut kan. Jadi yang suka goyang-goyang kayak gitu, kalau dia batangnya sering kesiram air, itulah sering namanya busuk batang Mbak. Batangnya busuk terus dia mati. Nah, makanya kalau siram aglonema itu diusahakan jangan kena batang sama daunnya. Jadi disiram di media tanam aja, jangan sering-sering kena batangnya. Karena kalau batangnya luka sedikit aja, sering dimasukin air, apalagi air yang sifatnya asam, dia pasti langsung busuk kayak gitu. Nah, itu aja sih kalau tips dari kita. Ini wawasan baru ya. Justru kayak aglonema itu nggak
justru tidak bisa kena Ya. air. Jangan sering-sering disiram. Jangan sering kena air. Kita taunya semuanya kalau tanaman kalau nggak kena air. Iya, kayaknya nggak afdol ya. Iya. Kayaknya dia nggak mandi gitu. Iya. Kalau Oke. Bu Tika mungkin punya pengalaman juga, Bu, untuk ini ya, untuk tanaman. Untuk cara merawat tanaman ya. Kalau pupuk sih dari awal memang saya pakai Abemik. Benar tadi karena satu simpel, terus sudah lengkap, unsur di dalamnya sudah lengkap dan 100% larut di dalam air. Jadi akar-akar tanaman itu lebih mudah menyerap nutrisinya. Dia tidak butuh pengurai. Kalau pupuk-pupuk seperti yang jangan disebutin. Kalau pupuk lain itu kan butuh proses. Jadi ada penguraian baru bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau Abemik dia begitu disiram tanaman si akar langsung bisa menyerap. Jadi nutrisinya lebih terjaga buat tanaman. Nah, Tanaman kan makhluk hidup jadi butuh betul. makanan yang sehat juga. Nah, intinya juga gitu ya. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa tanaman itu juga makhluk hidup. Iya. Nah, Iya. dari situ kita harus mengetahui nih gitu cara Sifat-sifatnya merawatnya, ya, Mbak sifat-sifatnya gitu. Sifat-sifat tanaman itu sendiri. Iya, nggak sembarangan jadinya. Nggak semuanya mau sering-sering mandi ya. Ternyata tanaman ada yang fobia air juga ya. Oke, mau ke Pak Yan lagi, Iya, Mbak kita Fanda? ke Pak Yan lagi masih menarik mengenai aset tadi Aset ya. ya. Ya Pak Yan, di sini kita masih tertarik nih dari cerita Pak Yan kan itu ternyata tanaman ini bisa jadi aset. Kalau yang lain kan ya Pak, kalau jadi aset itu bisa bisa digadaikan ya, atau bisa katakanlah bisa dijadikan semacam barang gadaian atau semacam barang jaminan ya. Kalau tanaman hias ini mungkin nggak Pak Yan? Kalau adakah mungkin pengalaman Pak Yan sebelumnya atau dari literatur yang pernah Pak Yan baca, Iya. mungkin tidak menjadi. Mungkin karena saking uniknya Iya, bentuknya bisa semacam jadi aset ditawar yang- orang. Iya, diuangkan seperti itu Pak Yan. Ya, kalau dalam bisnis tanaman hias ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama itu adalah dengan penjual, yang kedua adalah dengan cara barter gitu loh. Karena apa? Tidak semua kolektor tanaman-tanaman hias ini dia lengkap koleksinya gitu loh. Mungkin Pak Hendy ada yang tidak punya, tetapi saya yang punya gitu. Tapi bisa barter gitu loh. Barter. Ya, atau bisa melakukan join. Oke Pak ya, itu Pak Hendy menawarkan kepada saya karena saya punya pohon yang tidak dimiliki Pak Hendy. Pak Hendy memodalin saya untuk membeli pupuknya misalnya. Nanti saya yang mengembangkannya. Kalau dikembangkan sudah banyak, maka saya harus wajib memberikan kepada Pak Hendy sehingga Pak Hendy nantinya mempunyai tanaman yang tidak dia milikin dari saya tadi gitu loh. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis yang dalam bisnis tanaman hias gitu loh. Akan tetapi juga kan dalam bisnis ini tergantung dari size, dari ukuran. Kalau semakin banyak kepercayaan dari masyarakat terhadap jenis dan harga tanaman hias yang dimiliki oleh seorang penjual gitu loh kan, size bisnis kan dia bisa berkembang gitu loh. Jadi efek dominonya itu bertambah gitu loh. Dia bukan hanya sebagai pedagang penjual, tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja gitu loh. Jadi efeknya juga bisa bertambah. Selain dia menjual tanaman hias, dia bisa menjual produk-produk sampingan lainnya seperti pupuk, seperti pot, banyak macam gantungannya untuk bisa digantung tanaman tersebut gitu. Jadi banyak yang bisa dia kembangkan bisnis itu selain tanaman hias, produk-produk sampingannya yang bisa dia kembangkan. Mungkin Pak Hendy, Ibu Tika menjual tanamannya saja, mungkin dikembangkan mulai besok itu potnya yang sekarang lebih ramai itu ada pot jenis pot tawon yang warna putih misalnya gitu. Jadi bukan hanya tanaman saja tapi pot juga, pupuknya dia jual, kemudian sabut kelapa pun saya lihat itu sudah banyak dijual untuk tanaman hias gitu loh. Nah, itu jadi domino efek dari bisnis ini bisa berkembang dengan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan oleh pedagang tadi sehingga bisa membantu satu keluarga, kedua membantu tetangga, yang ketiga membantu masyarakat, keempat membantu pemerintah. Cukup itu semuanya gitu loh. Kalau saja ya, saya ambil contoh misalnya saja gitu ya, itu di Bogor itu kabupaten loh, bukannya kota seperti Palembang, dia kabupaten gitu loh. Tapi Kabupaten Bogor itu dia hidupnya dari tanaman gitu loh, dari pariwisata, dari tanaman gitu loh. Jadi
kota itu bisa ditunjang perekonomiannya oleh pedagang tanaman hias gitu. Nah, kalau seandainya Palembang juga bisa perekonomian kota Palembang ini didukung oleh bisnis florikultura seperti yang dilakukan Pak Hendy dengan Tika, maka peningkatan pendapatan asli daerah kita juga makin meningkat. Dan ini himbauan saya juga ya kepada Pak Hendy dengan Tika, jangan lupa pajak gitu dari jualan. Diingetin tuh sekalian. Pak, siap. Itu bisa membantu perekonomian Kota Palembang dan itulah tugas warga negara. Itu pendapat saya, Bu. Nah, luar biasa ya, dari tanaman hias terus bisa jadi investasi, membantu keluarga, tetangga, masyarakat lebih luas lagi gitu loh. Iya. Jadi cukup memang banyak sekali manfaatnya dari tanaman hias. Dari satu tanaman hias bisa banyak merangkup semuanya. Iya, jadi emang bisnisnya jalan ya Mbak Betul. Isya seperti itu ya. Dari segi bisnis juga sangat membantu ya. Nah, waduh ini ada pertanyaan lagi. Iya. Dari Pak Joko Sutrisno. Iya, itu kalau mau cari Vika yang warnanya kombinasi di mana ya Pak Hendy? Iya, ke Pak Hendy. Saya nggak punya kayaknya yang itu. Apa nih Mbak? Di Solplen. Ya. Kayak yang Pak Ian bilang tadi benar banget Pak, efek domino dari sedikit ya Mbak saya ini ngomong. Kata yang benar kata Pak Ian tadi, efek domino dari jualannya tanaman hias ini, yang boomingnya tanaman hias ini memang sangat banyak Pak. Jadi saya satunya kita dari Solplen sendiri kan sudah bikin produk ini media tanam. Saya sudah ini udah jalan 4 bulan. Selama 4 bulan ini sudah laku lebih dari 1.000 kantong lebih. Wow. Dan akhirnya benar kata Pak Ian, ini bisa bikin yang pertama buat keluarga saya suruh buat, ini saya ajarin buat kayak gini, nanti di packing, nanti kirim ke saya ya, nanti saya yang jual. Akhirnya kayak gitu awalnya saya buat sendiri. Alhamdulillah sekarang keluarga udah bisa ngebantu buatinnya, jadi saya tinggal ngejualinnya aja. Jadi reseller ya Mas Hendy ya. Iya. Dan sebagian ada yang teman-teman ada yang reseller, ada yang pengen dong jual katanya kan biar bisa dapat untung juga. Ya oke deh, kita kasih buka pintu untuk reseller juga. Udah alhamdulillah sudah terkirim sampai ke Surabaya, udah Lampung juga sudah jalan. Karena Solplen sendiri tanamannya kan nggak terlalu banyak Pak kalau kita sendiri di sini. Jadi fokusnya emang jual ke media tanam untuk support. Karena pengalaman saya di hobi tanaman ini di Palembang ini, kata Pak Ian tadi benar, susah banget dapat media tanam yang bagus. Susah banget dapat komposisi media tanam yang bagus. Dari pengalaman saya dulu, saya juga beli Monstera itu 500.000 sempat mati Mbak. Gara-gara pakai media tanam yang dijual di yang kebanyakan kan kayak gitu kan, karena ternyata komposisinya kayak kalau sekarang kalau saya lihat masih banyak yang pakai tatal karet, bekas limbah karet di Palembang kan, banyak dalam tanda kutip oknum nakal kayak gitu, limbah karet dipakein merang terus dijual kayak gitu kan. Nah itu emang harganya murah, tapi kasihan tanamannya kan, kita udah beli tanaman mahal-mahal tapi dikasih makanan yang ya kayak gitu. Orang makan kerupuk aja terus tiap hari kan mati Mbak lama-lama ya. Batuk ya Mas Hendy ya. Iya batuk, kering kan jadinya. Itu sih Mbak. Terus efek ekonominya juga lumayan sih, benar, setuju kata Pak Ian. Doain aja Pak Ian, semoga Solplen juga bisa sampai ekspor keluar soal media tanam. Amin, betul. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Hendy sekalian. Nanti sama Bu Tika juga dijawab ya. Ini katanya Pak Hendy dan Bu Tika ini ada jual tanaman hias apa aja? Kalau di Solplen sendiri sih kebanyakan Monstera, Anthurium sama Caladium Mbak yang sekarang kita lagi garap. Karena sekalian kita terus riset untuk media tanam kita kan kecocokan dengan berbagai macam tanaman hias yang lagi ada di pasaran kan. Karena kita jual juga kan buat dipakai sendiri juga. Jadi untuk sekarang fokusnya ke Anthurium, Monstera sama Caladium kalau di Solplen. Nah, kalau Bu Tika ada apa aja tuh? Kalau saya sih hampir banyak, ada 50 jenis tanaman saya jual. Dan seperti kata Pak Ian, saya juga memang jual yang lain, efek domino tadi saya jual rak dari besi. Jadi saya rutin ke tukang las jadinya, yang selama ini orderannya sudah sepi. Jadi dengan maraknya hobi tanaman bunga ini, jadi kita alihkan dari buat pagar, mereka buat ini rak-rak besi untuk tanaman. Saya juga jual terus jual pupuk. Tadi salah satunya juga media tanam. Jadi saya jual sekam bakar. Nah itu diisi oleh orang-orang dari desa.
yang selama ini merang padi itu kan terbuang di belakang pabrik itu, nah dibakar, diolah dan dititip jual ke kita. Nah, kalau soal yang dijual, tanaman yang dijual kita banyak, sekitar 50 jenis, tapi yang paling unggulan itu Vinca sama Petunia dan Sansevieria. Tuh dicatat tuh ya, yang paling unggul dijual dari Butika. Sansevieria ini banyak nih sebenarnya Mbak Is, tapi kayaknya waktu kita nih sudah sedikit Iya. lagi ya. Tapi boleh deh ini yang terakhir nih Mbak Vanda, biar nggak kemimpi-mimpi Penasaran nih ya, yang iya. nanya. Oke, iya. Ini katanya gini, Mas Hendy dan Butika mau tanya media tanam produk Solplan dan Butika berapa? Gimana cara pesannya? Duh, boleh nih dijawab sekali lagi nih Butika sama Pak Hendy. Oh ya, kalau mau cobain produk kita produknya namanya MT3. Nanti DM aja ke Instagram kita @sol.plan. Nanti DM aja Mas, mau pesan metan. Di situ juga saya rinciin jenis apa aja yang kita pakai buat di media tanam kita sih sebenarnya. Nanti di DM aja coba. Harganya 20.000 aja per kantong. 20.000 aja per kantong. Iya. Oh ya, Iya, betul. Iya. Ya, Butika silakan Bu. Ya, harga kita juga terjangkau, tapi kalau saya karena tanamannya banyak, beda dengan Mas Hendy yang khususkan di 3 jenis tadi, jadi saya belum dicampur medianya, tapi saya mengedukasi cara misalnya tanaman ini pakai komposisinya segini-segini, jadi kita jualnya sekam bakar, kokopit sama pupuk kandang. Nah, pupuk kandangnya ini kan banyak dijual, tapi yang benar-benar siap pakai itu yang kalau sudah tidak berbau lagi, sudah difermentasi. Kebanyakan kalau yang dijual orang itu bau aromanya masih harum banget, jadi kurang bagus untuk tanaman. Gitu. Iya, kalau sudah itu tadi kalau kisaran harga memang lebih mahal dari yang tadi yang kata Mas Hendy, sekam merang dicampur tataran itu sekitar 5.000 sampai 10.000 per karung. Kalau media kita kalau per karungnya sekitar 50.000 Mbak. Oke, itu dia tadi ya. Tadi nggak perlu diganti. Kalau takal itu kan sepertinya murah, sebenarnya mahal. Karena dengan tanaman mati kan ruginya lebih besar, satu. Kedua, kalau pakai media kita nggak perlu terlalu sering diganti. Karena kalau media yang kebanyakan dijual itu dalam waktu sebulan dia sudah memadat. Sedangkan tanaman tidak akan sehat kalau medianya sudah sangat padat. Karena si akar akan susah menyerap nutrisi. Nah, itu juga perlu diperhatikan tuh ya. Bu Tika dan Mas Hendy, kita ke Pak Yan dulu Pak. Silakan boleh memberikan mungkin pesan-pesan kepada para pecinta tanaman juga nih, terus para pelaku usaha tanaman hias juga, dan yang baru-baru mendadak jadi penjual tanaman hias juga nih. Boleh Pak, dari segi ekonominya, silakan Pak. Bisnis apapun kalau dilakukan oleh orang yang pada bidangnya, bisnis tersebut akan tumbuh dan berkembang dan mampu bertahan gitu loh, dibandingkan dengan bisnis yang dijalankan orang yang sifatnya dadakan. Ya untuk sekarang ini ya silakan biarkan sajalah orang-orang yang memainkan harga ini, toh nanti juga dengan hilang sendirinya sebagaimana mereka dulu juga dulunya main batu akik, sekarang udah main monstera juga itu. Orang-orangnya itu aja gitu. Nah, orang-orang seperti itu memang tidak memberikan efek ekonomi langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Justru orang-orang yang seperti Pak Hendy dan Ibu Tika inilah yang bisa menjadi penopang ekonomi kita dari sektor UMKM gitu loh. Jadi kemudian untuk para pelaku tanaman hias, saya sebagai orang yang hobi tanaman juga kadang-kadang juga malah kesulitan dalam hal menambah koleksi gitu loh. Dengan halaman saya yang 200 meter persegi cukup banyak koleksi saya, tapi masih ada yang kurang gitu loh. Nah, saya sulit untuk mencari koleksi-koleksi di mana di Palembang gitu loh. Tapi ujung-ujungnya saya harus pulang ke Bandung dulu mengambil koleksi. Saya kasih contoh misalnya saja begonia gitu. Tidak banyak saya menemukan tanaman begonia di Palembang ini. Sementara saya butuh beberapa jenis begonia untuk di rumah gitu. Jadi banyak orang-orang yang tidak berbisnis tanaman tapi dia hobi tanaman seperti saya. Sulit mendapatkan informasi seperti itu gitu loh. Jadi inilah peran dari teman-teman seperti Pak Hendy dengan Ibu Tika dan yang lainnya itu untuk bisa saling
membentuk sebuah komunitas tanaman hias. Semakin besar komunitas itu, informasi masyarakat untuk Palembang tentang tanaman itu semakin banyak. Kemudian semakin besar komunitas yang akan dimiliki, itu justru mempercepat dampak ekonominya bagi Kota Palembang gitu loh. Mungkin itu dari saya tuh. Oke, terima kasih Pak Yan udah ngasih saran dan pesannya tadi ya. Ya, jadi intinya bentuk komunitas makin besar, makin banyak informasinya. Pak Indi sekilas aja, tapi kalau misalnya nanam pakai ampas kopi bisa ya Pak Indi? Apalagi itu Mbak, nanam pakai ampas kopi ya. Oh ternyata nggak bisa ya? Belum pernah Mbak, belum pernah coba. Belum pernah ya? Itu kayaknya lebih ekstrim daripada pakai micin itu. Ya, bisa Mbak. Oh bisa. Di Curug Bengkulu, kata petaninya pakai ampas kopi, tapi sudah difermentasi. Jadi sudah jadi melebur jadi tanah. Jadi tanah, seperti tanah. Jadi di Curug Bengkulu itu banyak petani-petani yang pakai itu. Tapi nggak bisa langsung pakai ya. Palembang kendala suplainya. Ampas kopi yang ini sedikit Bu Tika, ampas kopi yang sudah diminum atau ampas kopi yang bekas giling? Bukan ampas kopi, jadi kulit kopi. Kulit kopi. Ampas kopi itu difermentasi. Tetap pakai empat, seperti proses membuat kompos. Nah, itu perlu dicatat ya, bukan ampas kopi ya, kulit kopi. Bukan ampas kopi, kulit kopi. Saya kirain tadi pakai ampas kopi ya. Kalau pakai ampas kopi berarti pakai ilmu kesotoyan. Bukan, kulit kopinya, Mbak. Kulit kopi. Jadi petani kopi di Curug sama Bengkulu itu dimanfaatkan limbah kulit kopinya, difermentasi, dibuat media tanam di sana bagus. Tapi kalau untuk di Palembang kendalanya cepat kering. Nah, itu juga tergantung dengan udara ya. Iya, jadi kalau di Palembang mesti dicampur dengan media lain kayaknya. Oke, nah itu dia. Banyak ilmu ya. Iya, betul. Ilmu baru hari ini, baru saja memang besok niatnya mau nanam, tapi nggak tahu nih. Ada niatnya, yang penting udah ada. Yang penting udah ada niat. Oke, sudah tidak terasa ya, Mbak Fanda, kita udah ngobrol hampir 1 jam tentang bisnis tanaman hias laris manis ini. Mudah-mudahan menjadi input yang baru juga, wawasan yang baru juga untuk masyarakat Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Untuk nggak sembarangan merawat tanaman, bercocok tanam lah pokoknya ya Mbak Fanda. Terima kasih juga untuk Pak Yan sudah menyempatkan waktunya ngobrol bareng kami. Terus Mas Hendy, Bu Tika, terima kasih waktunya. Sama-sama Mbak. Edukasinya kami tunggu loh buat pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Siap. Baik, kita pamit dulu ya ke Pak Yan, Mas Hendy dan Bu Tika. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita tutup ya Mbak Fanda. Terima kasih pemirsa Tribun Sumsel dan Seribuku TV yang sudah menyaksikan Sumsel Virtual Fest siang hari ini dengan tema bisnis tanaman hias laris manis. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian yang pecinta tanaman dan juga yang baru mau menanam. Iya. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan kembali besok. Ikuti terus acara ini Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Seribuku TV dan Tribun Sumsel.